Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika hitung mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pokok bahasan induksi elektromagnetik ya, dengan sub pokok bahasan untuk kali ini yaitu generator AC ya, atau pembangkit tenaga listrik arus bolak-balik. Nah, oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada prototip generator ya. Ini magnet utara dan selatan saya gambarkan berupa 3 dimensi ya. Utara ini selatan, kiri kanan ya. Nah, kemudian di sini ada A, B, C, D. Maksudnya itu adalah kumparan berupa persegi ya. Kemudian ini yang hijau, yang biru bukan hijau ya. Yang birunya adalah asnya, as untuk berputar. Nah, nanti ini diputar itu bergantung pada keadaan alam ya masing-masing negara ya. Nah, kalau misalkan di Indonesia kita daerah-daerah khatulistiwa itu airnya kemungkinan besar banyak tuh ya, maka ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalau misalkan negaranya misalkan penuh dengan gunung-gunung vulkanik, maka kemungkinan besar di situ ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB ya, panas bumi ya, seperti di kita ada di Kamojang, oke, itu contohnya. Nah, itu berarti yang menggerakkan adalah panas bumi. Nah, oke, yang berikutnya adalah batu bara, bisa PLT gas ya, PLT uap ya, bukan gas. Kemudian berikutnya ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang terakhir yang keren itu adalah PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir ya, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu untuk negara-negara Eropa ya, karena di Eropa itu tidak kalau membuat pembangkit listrik tenaga air kemungkinan susah ya. Karena apa? Karena pada waktu musim dingin itu airnya membeku semua ya, apalagi di daerah bukan daerah, di negara-negara yang gurun, contohnya di Arab Saudi ya, misalnya ya, di Iran, di Irak, itu kemungkinan besar adalah pakai PLTN, tenaga nuklir gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nanti utara dan selatan boleh digambarkan seperti ini ya. Digambarkan seperti ini. Ini berarti kutub utara dan selatan. Ini nyatanya seperti ini emang ya, nanti berupa tapal kuda lah gitu ya. Nah, ini utara dan selatan. Kemudian ini garis gaya magnetnya dari utara ke arah selatan ya. Ya. Kemudian ini kumparan yang tadi ya. Kumparan A, B, C, D. Di sini jumlah lilitnya adalah N. Kemudian ini masukkan ke medan magnet di sini ya. Sehingga nanti dapat diputar dan memotong garis-garis gaya magnet yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Posisinya awal adalah AB mendatar, kemudian suatu saat dia diputar sehingga berbentuk lingkaran ya. Diputar dengan periode adalah T, kemudian frekuensi adalah E, kecepatan sudut adalah omega ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, saya jelaskan dikit ya. Nah, sekarang misalkan ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Ini berarti medan magnetnya di sini kita sebut B ya. Nah, kemudian ini jumlah lilitannya taruh saja kita sebut N ya, N buah. Nah, kemudian diputar. Nah, ya, diputar dengan kecepatan sudut ya. Nah, kita sebut omega ya, di mana omega itu adalah 2V per T atau 2V F ya, gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang persamaan generator ya, maksudnya persamaan GGA yang dihasilkan oleh generator ya. Nah, ini yang tadi, ini pengantar AB atau kumparan AB ya, diputar ya. Ini gambar 1. Nah, sekarang AB diputar, tegak lurus. Nah, berarti pada saat mendatar, garis-garis gaya magnet yang terkurung oleh kumparan itu dalam keadaan minimum, bukan 0 ya, minimum. Nah, kemudian pada saat tegak lurus,
maka garis-garis kayak mana itu yang terkurung oleh komparan itu maksimum. Nah, kita sebut plug maksimum. Yap. Nah, berikutnya gambar yang ketiga, bagaimana kalau penghantar itu atau kumparan itu ketika diputar, nah, ya, membentuk sudut seperti ini gitu ya. Seperti ini. Nah, ini berarti makin besar sudutnya, maka makin kecil garis-garis gaya mandat yang terkurung oleh kumparan. Nah, terus saja kita sebut plug ya. Ya. Nih. Ini muter-muter duluan nih, apa-apa ya. Nah, saya jelaskan begini. Nah, ketika dalam keadaan mendatar, maka di sini plug magnet itu dalam keadaan minimum. Nah, minimum itu tidak selamanya 0 ya. Mungkin di atas 0 gitu. Nah, di mana nanti plug magnet itu sama saja dengan omega apa B kali A, bukan omega, B kali A ya. Oke. B kali A, B itu medan magnet ya. Kemudian saya hapus nih. B itu medan magnet, kemudian A luas penampang apa kumparan ya. Oke. Nah, ketika di sini maka plugnya itu dalam keadaan maksimum ya, plug maksimum ya. Nah, apa? Sama ya, B kali A ya. B kali A. Nah, kemudian pada saat membentuk sudut, nah ini berlaku bahwa ini theta, ini juga pasti theta. Nah, dari sini ke sini itu kan plug tadi. Ya, plug magnet ya. Nah, ini nilainya berapa? Maka nilai plug theta ya, itu untuk sampai ini taruh saja ke sini ya, ureannya nih. Ureannya itu berarti taruh sini C, yang ini D ya. Berarti CD itu AB ya. Tadi dulu, saya tulis dulu sini ya. Kalau kalian tidak mengerti nih. Nah, CD itu sama saja dengan A aksen double ya, B aksen. Nah, kalikan cos theta ya. Kalikan cos theta. Gitu. Itu plug ya. Itu CD. Nah, berarti ini ganti dengan apa? Dengan plug maksimum, plug ya, sebenarnya plug sama dengan, nah, ini kan berarti ininya plug ya. Berarti plug maksimum itu cos theta ya, cos theta. Oke. Nah, udah. Nah, di mana nanti cos theta bisa diganti dengan ini. Ya, diganti dengan cos omega kali T. Nah, di mana omeganya boleh diganti lagi dengan 2 T per T atau 2 VFT. Oke. Nah, nanti ini kita bawa ke slide berikutnya ya untuk penurunan rumus ya, yang ini. Nah, yang ini kita bawa ke penurunan rumus. Oke, lanjut. Ya. Ini masih yang tadi. Tuh. Nah, ya. Nah, tadi udah diturunkan bahwa besarnya theta itu ya. Tadi dulu ini kalau maaf kalau ini. Nah, sekarang kita turunkan lagi atau kita tulis lagi bahwa besarnya theta ya, atau bukan theta plug sama dengan plug maksimum ya, plug maksimum kali cos theta ya. Ini sengaja ditulis lagi, plug sama dengan plug maksimum kali cos omega T ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti begini. Kita punya rumus gagal induksi itu min N D plug ya, DT ya. Nah, artinya gini, plug ganti ya, turunkan ya, plug turunkan. Nah, D kurung ya, plug maksimum cos omega T ya. Oke. Nah, DT ya. Jadi nanti gini, plug turunkan terhadap fungsi waktu. Nah, sehingga nanti didapat N. Nah, kalau plug turunkan ya tetap aja itu ya, 0 ya. Tapi kalau ini bentuknya U kali V ya. U kali P. Berarti U aksen P berarti 0 ya. U-nya. Ini kan tidak kalau U aksen berarti U-nya kan plug maksimum. Kalau diturunkan terhadap waktu berarti 0, maka U aksen sama dengan 0 ya. Nah, untuk selanjutnya gini aja. Ini kan bentuknya U V ya. Gitu. Turunkan U maka dapat 0. Turunkan V nanti plug. Nah, plug maksimum kali min sin
omega T ya. Oke. Omeganya turunkan. Omega. Nah, berarti nanti negatif. Nah, positif ya. N omega kali plug maksimum ya. Itu GGL induksi ya. Nah, udah kalikan sinus omega T ya. Nah, untuk selanjutnya begini. EI kita sebut E ya. Nah, N omega ya. N omega nah, N omega kemudian plug maksimum. Nah, kita ganti ya. Kita ganti menjadi begini. Berarti E sama dengan E maksimum ya. E maksimum sinus omega T ya. Oke. Gitu. Atau sinus theta juga boleh ya. Ini kita susun teratur aja dulu ya. Sin theta. Nah, boleh begini, E sama dengan E maksimum ya. E maksimum sinus omega kali T ya. Oke, seperti itu. Nah, di mana E maksimum itu sama dengan N plug ya. Omega kali plug maksimum. Nah, ini ganti ya. Ini ganti. Jadi apa? Nah, ini berarti plug itu sama dengan B kali A ya. Gitu ya. Oke. Nah, atau nanti E bisa diganti dengan V. Nah, ini persamaannya gimana sih? Nah, persamaan tinggal gini. V sama dengan P maksimum ya kali sinus theta, bisa sinus theta, bisa sinus omega T, bisa sinus 2PF kali T. Macam-macam ya. Nah, jadi nanti kita punya rumus ini ya. Oke. Itu pembahasan tentang GGL generator ya. Generator ini maksimumnya, sorry. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang grafiknya. Seperti ini. Ya. Ketika membentuk CO2 sebesar theta, nah, maka nanti ini bisa dilukiskan grafiknya. Ini plug maksimum ya. Nah, grafiknya seperti ini. Tuh. Nah, pertanyaannya kapan ini bentuk ini? Ini berarti dalam keadaan mendatar. Nah, di sini berarti dalam keadaan tegak lurus. Datar lagi, tegak, datar, tegak, datar, tegak, datar sampai seterusnya. Inilah yang disebut dengan grafik sinusoidal. Ya, karena di sini di grafik itu pakai E, maka GGE-nya juga ikutan pakai E ya. Nah, maka E sama dengan GGL induksi ya. GGL ya, GGL generator induksi sama ya. Ini berarti E max dan sinus omega T ya. Oke. Atau E max sinus theta gitu. Oke. Itu untuk grafik AC. Nah, oke. Nah, ini ada maksimum. Ini juga maksimum. Nah, bagian kalau ke bawah itu berarti negatifnya. Negatif. Nggak masalah ya. Oke. Tuh grafiknya, persamaannya. Nah, sekarang kita aplikasikan ke mana? Kita aplikasikan ke sini. Ke persamaan. Nah, di sini sebuah generator menghasilkan GGL E sama dengan 120 sinus 100 T. Nah, pertanyaannya tentukan GGL maksimum. B-nya frekuensi generator, C-nya kapan generator menghasilkan tegangan 60 volt. Oke, ini mirip dengan getaran harmonik ya. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, maka kembalikan ke bentuk awalnya. Nah, tapi ini tulis dulu. E max sinus 2V F kali T. Kenapa sih? Karena omega itu kan 2VF ya. Gitu. Nah, aslinya itu E 120 sinus 100 T itu asli soal ya. Asli soal. Nah, pertanyaannya GGL maksimum berapa? Nah, E max-nya. E max-nya udah jelas di sini 120 volt ya. Nah, nomor B ya. B kita nyari frekuensi generator. Frekuensi, nah itu kita sebut F.
ya, berapa. Nah, kalau ada soal ini dengan ini sama, berarti 2VF itu sama dengan 100. Maka F sama dengan, ini coret aja ya. Nah, berarti 50 kan, 50 per Pi. Ingat ya, ini Pi-nya bukan 180, tapi 3,16 ya. Oke. Nah, untuk nomor C ditanyakan kapan sih? Nah, kalau ditanyakan kapan, berarti nah ketika E-nya 60 volt. Nah, itu berarti tinggal ganti dari persamaan. Maka E sama dengan sinus theta ya. Nah, E-nya itu 60 volt. E maksimumnya kan di situ tulisannya 120. Ya, sinus theta. Nah, berarti nanti sinus theta itu bernilai 60 per 120 ya. 60 per 120. Maka sinus theta nilainya adalah setengah. Nilainya. Maka tetanya berapa sih? Tetanya 30 derajat. Nah, 30 derajat. Tapi nanti jangan 30 derajat. Ya. Jangan 30 derajat. Kenapa sih? Karena derajat itu satuan, bukan satuan untuk dikonfirmasi ke waktu ya. Tapi itu bukan. Nah, tetanya ganti oleh apa? Oleh soal ini 100 T ya. Sama dengan, nah, ini bukan 30, tapi pakainya itu pi per 6 ya. Pi per 6 radian. Nah, berarti ini pi per 6 ya. T pi per 600 ya. Apa? Sekon. Ya. Itu ya. Nah, makanya yang derajat-derajat itu ganti dengan menggunakan radian ya, supaya sesuai. Ya. Oke, itu soal nomor 1. Nah, berikutnya adalah soal nomor 2. Nah, perhatikan, sebuah generator menghasilkan GGL 100. Nah, oke, ini berarti dia menunjukkan bahwa E0 ya, atau E maksimum ya. Ya. E maksimum atau E boleh saja ya. Itu 100 volt ya. Nah, saya nggak mau pakai maksimum, boleh, ini buang aja ini. Ya. Nah, pertanyaannya tentukan ini S1 ya. Berapa E yang kedua ya, supaya periodenya itu setengah kali periode yang pertama ya. Ya. Nah, kalau ada soal ini kita tulis lagi GGL-nya. Maka E max ya. E max sinus theta. Nah, E max sendiri itu N omega kali B kali A. Nah, oke. N-nya sudah tidak disebut-sebut, kemudian B-nya juga sama, A-nya juga sama, maka nanti E itu sebanding dengan omega. Kenapa sih pakai omega? Karena di omega itu ada 2 pi per T ya. Oke. Ada 2 pi per T. Nah, oke, di sini kita perlu T, maka E itu sebanding terbalik dengan atau sebanding dengan 1 per T atau berbanding terbalik dengan T ya. Oke, bandingkan E1 berbanding E2 sama dengan 1 per T1 berbanding 1 per T yang kedua. Ini berapa tadi? 100 volt ya. 100 berbanding E2 sama dengan 1 per T. Nah, berbanding dengan T2-nya ganti menjadi setengah T ya. Gitu ya, coret nih. Maka ini 100, ini berbanding E2 atau Pi2 kalau tanggung, ini 1 berbanding 2 ya. Maka GGL induksi ketika diganti periodenya itu berarti 200 volt ya. Gitu. Itu jawaban untuk soal nomor 2. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Ini agak pelan ya, agak pelan. Nah, soal nomor 3. Nah, sekarang diketahui frekuensi. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, artinya apa? Bahwa GGL ya atau pi itu sebanding dengan 1 per atau sebanding dengan omega gitu ya. Maka di sini karena nyangkut
frekuensi, ya, maka ini omeganya bukan 2 pi per T tapi 2 pi F. Nah, 2 itu konstan, pi-nya juga apalagi konstan, maka GGL induksi, ya, itu hanya bergantung pada, atau generator itu bergantung pada frekuensi. Jadi nanti E1 berbanding E2 sama dengan F1 berbanding F yang kedua, ya. Ini berarti 100. Ini berarti ditanyakan ini bukan sama dengan ini titik 2, ya. Sorry. Titik 2. Nah, E2 ini F, ya. Taruh saja F1 sama dengan F. F2-nya sama dengan 3F, ya. Nah, ini berarti 3F. Dengan nyoret, ya. Dengan nyoret. Berbanding S2 sama dengan 1 berbanding 3, ya. Maka S2 sama dengan 300 volt. Itu, ya. Nah, itu soal untuk nomor 3, ya. Gampang. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke. Hitung kapan tegangan generator yang dihasilkan itu setengah dari GGL maksimumnya atau tegangan maksimumnya. Nah, berarti diketahui begini. Boleh E yang kedua, E maksimumnya begini. Kan setengah dari GGL maksimumnya, ya, yang kedua. Atau karena di sini perhatikan, karena di sini tulisannya pi, berarti kita ngikut dengan persamaan itu, ya. Ngikut. Nah, ngikutnya bagaimana? Nah, ngikutnya begini. Ini jangan pakai E, tapi pakai V, ya. Volt, ya. Ya. Nah, berarti V max, ya. Atau boleh begini, V max sinus omega T, ya. Atau sinus theta boleh. Nah, V max-nya itu setengah, ya. Setengah dari maksimum, berarti isi setengah V max. Nah, ini P max itu berarti sinus theta. Coret, ya. Coret, ya. Maka nilai dari sinus theta itu adalah setengah. Maka theta-nya itu 30 derajat. Atau theta sebenarnya V per 6, ya. V per 6. Oke. Nah, sekarang theta-nya ganti oleh ini, ya, oleh 100. Berarti 100 T sama dengan V per 6, ya. Maka T-nya itu adalah Pi per, jangan 100 per 6, ya. Pi per 600 sekon. Dengan catatan nanti Pi itu bukan 180, 3,14. Begitu, ya. Nah, itu soal nomor 4, ya. Gampang, kan? Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ini saya tampilkan pilihan ganda, ya. Kawat PQ bergerak ke kanan dalam medan magnet sebuah yang memiliki induksi magnetik B, ya. Oke. B. Nah, di sini ada 10 pangkat minus 3 seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Maka arus imbas tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini ingat ada arah, ya. Ada arah. Gampang, ya. Nah, sekarang ini jawab, ya. Jawab gunakan rumus ini. Bahwa V, ya, atau E sama dengan, ya, E sama dengan sama saja, ya. V voltase, E-nya juga voltase, ya. Berarti E sama dengan BLV, ya. Oke, BLV. Nah, B-nya berapa sih? Di situ ada 10 pangkat minus 3 nih yang ini, ya. L-nya berapa? Nah, di sini 10 cm dari P ke Q. Kalikan 0,1. Pi-nya berapa? Di sini ada tulisan 10. Berarti kalikan 10. Nah, maka 10 pangkat minus 3 kalikan 1, ya. Nah, itu maka GGL-nya 10 pangkat minus 3 volt, ya. Oke. Nah, sekarang arusnya berapa? V sama dengan I kali R, ya. Ya, V sama dengan I kali R, ya. Bisa ini, bisa V, bisa E, ya. Terserah yang pakai mana, jangan dua-duanya, nanti pabeliut, ya. Nah, ini berarti I sama dengan V per R. Nah, mana yang dipakai? Yang dipakai itu berarti 10 pangkat
minus 3 ya. 10 pangkat minus 3, tolong perhatikan lagi. Ya. Dia bagi hambatan. Nah, di sini tulisannya 1, berarti bagi 1 berapa? Minus 3 ya. Nah, sekarang untuk menentukan arah arus kalian gunakan ini. Bukan V cross B ya. P cross B. Nah, kalau saya gambarkan kayak gini. 3 dimensi ya. Tuh. Ini jelek gua nggak apa-apa ya. Nah, ini berarti B. Kemudian ini berarti V. Nah, berarti nanti P cross B. P cross B berarti putar V terhadap B ke sini ya. Nah, berarti kemana? Itu sama dengan I. Nah, berarti arus di rangkaian ini, di rangkaian PQ itu berarti ke bawah ya. Ke bawah ya. Oke? Putarnya ke bawah. Nah, itu berarti I ya. Oke. Nah, berarti jawabannya 10 pangkat minus 3 ya. Dari P ke arah Q ya. Nah, ada yang benar enggak? Tar dulu saya periksa dulu ya. Ini 10 pangkat minus 2. Ini kecepatannya 10 berarti oh, ini bukan 3, sorry ini. Sorry, bukan 3 nih. Tar. Benar tapi ya, benar. Yap. Nah, berarti 10 part minus 3 nih, ada yang sama tapi salah jawabannya. Ya, tar lihat dulu. Udah benar nih. Nah, berarti jawabannya ini tapi arahnya dibalikan. Dari mana? Dari P ke arah Q gitu ya. Oh, mohon maaf nih ada yang salah. Nggak apa-apa ya. Nah, itu soal yang kelima ya. Soal yang keenam mirip dengan yang tadi ya. Cuma di sini notasinya E, tidak pakai angka ya. Nah, perhatikan nih. Tentukan tegangan yang dihasilkan jika jumlah lilitan pada jumlah lilitan atau jumlah kumparan menjadi 4 kali semula. Nah, berarti N1 sama dengan N, N2-nya sama dengan 4N itu ya. Nah, pakai rumus apa sih? Rumus ini E mak sama dengan ya, atau ini E sama dengan E mak sinus theta ya. Nah, E atau P ya, itu sama dengan N omega B kali A ya, kali sinus theta. Nah, di sini tidak disebutkan. Maka yang disebutkan itu N. Maka E itu sebanding dengan jumlah lilitan. Nah, tinggal bandingkan saja. E1 berbanding E2 sama dengan N1 berbanding E2. E1 kita sebut E. Kemudian berbanding ya, bukan sama dengan. E2-nya ditanya. Hapus ya. Nah, kemudian N1-nya kita sebut N, N2-nya menjadi 4N ya. Tinggal nyoret ya. Nah, berarti E berbanding E2 sama dengan 1 berbanding 4 ya. Maka nanti E2 itu 4 kali. 4 kali semula. Gitu. Option yang benar. Oke. Nah, itu soal nomor 6. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau ke dalam jawab soal. Oke, kita sudah untuk generator AC. Kita akan membahas tentang transformator ya. Untuk selanjutnya, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya.